Laut menyimpan dua wajah. Permukaannya terlihat tenang, biru, dan damai. Kedalamannya menyembunyikan dunia gelap yang dingin dan mematikan. 900 pelaut Amerika merasakan langsung kekejaman dunia bawah itu pada musim panas 1945. Bayangkan posisi kalian terisolasi total di tengah Samudra Pasifik, jarak ke daratan ribuan kilometer. Kaki mengambang di atas jurang air sedalam 3.000 meter. Matahari membakar kulit sampai melepuh dan tenggorokan terasa kering seperti menelan pasir. Rasa haus menyiksa, sementara air asin di sekeliling hanya menawarkan kematian bagi siapapun yang meminumnya. Teror terbesar justru datang dari bawah. Di dalam kegelapan biru tua itu, kawanan predator sedang mengintai. Mereka mencium bau darah dari luka-luka para korban. Kisah ini melampaui imajinasi horor fiksi manapun. Ini adalah nasib nyata kru kapal USS Indianapolis. Nasib ini terasa ironis. Beberapa hari sebelumnya, status mereka adalah pahlawan. Kapal penjelajah berat ini baru saja merampungkan misi paling vital dalam sejarah manusia. Mereka sukses mengantar komponen kunci Little Boy, bom atom yang akan dijatuhkan di Hiroshima. Keberadaan kapal ini menentukan akhir Perang Dunia Kedua. Mereka membawa senjata kiamat untuk musuh, lalu kiamat itu berbalik menghampiri mereka sendiri. Kerahasiaan misi memaksa mereka berlayar sendirian. USS Indianapolis membelah ombak Pasifik tanpa pendamping, tanpa destroyer, tanpa pesawat patroli. Kapten Charles McVay telah meminta pengawalan karena laporan intelijen mendeteksi kapal selam Jepang di rute tersebut. Permintaan itu ditolak. Angkatan Laut menyatakan jalur itu aman. Malam itu, 30 Juli 1945, suasana terasa gerah khas daerah tropis. Banyak pelaut memilih tidur di geladak luar untuk mencari angin. Mereka baru saja membongkar muatan. Beban tugas sudah terangkat. Pikiran mereka tertuju pada kasur empuk di rumah. Mereka ngobrol santai di bawah langit malam. Di saat yang sama, sebuah periskop telah mengunci posisi mereka dari kedalaman laut. Letnan Komandan Mochitsura Hashimoto dari Angkatan Laut Jepang mengamati lewat lensa periskop kapal selam I-58. Jarinya bersiap di tombol peluncur torpedo. Ketenangan malam itu pecah seketika. Ledakan dahsyat merobek baja setebal tank seolah hanya kertas. Mimpi buruk yang sebenarnya dimulai saat itu juga. Teror air asin dan darah menanti mereka setelah kapal hilang di telan laut. Dua torpedo menghantam lambung kanan kapal dengan presisi mematikan. Ledakan pertama memenggal haluan kapal sampai putus total. Api langsung menjalar ke lorong-lorong kapal, membakar apa saja yang dilewatinya. Panas dari ledakan itu datang seketika. Edgar Harrell, seorang marinir muda di atas kapal, menyaksikan pemandangan mengerikan di tengah kekacauan itu. Teman-temannya berlarian naik dari dek bawah dengan kondisi kulit melepuh total akibat flash burn. Saat tangan mereka menyentuh besi tangga atau pegangan pintu untuk menahan diri, kulit telapak tangan mereka tertinggal di sana. Daging merah dan otot terlihat jelas. Rasa sakit luar biasa memaksa mereka terus bergerak demi menjauh dari api. Listrik mati total. Sistem komunikasi hancur seketika. Perintah untuk meninggalkan kapal harus diteriakkan secara manual dari mulut ke mulut di tengah kegelapan asap. USS Indianapolis mulai miring ke kanan dengan sangat cepat. Air laut menderu masuk ke setiap celah, menarik besi raksasa seberat ribuan ton itu ke dasar samudra. Proses ini berlangsung sangat singkat. Kapal sepanjang 2 kali lapangan bola itu karam sepenuhnya dalam waktu 12 menit. Posisi kapal berubah tegak lurus sebelum tenggelam. Bagian buritan mencuat tinggi ke udara. Baling-baling raksasa terekspos jelas di atas kepala. Ratusan kru yang terjebak di bagian belakang terpaksa melompat dari ketinggian ekstrim. Tubuh mereka melayang di udara, lalu menghantam besi baling-baling atau lambung kapal dengan suara keras. Bunyi tulang patah dan benturan besi terdengar mengerikan di antara cerikan orang-orang. Mereka mendarat di permukaan laut yang tertutup lapisan minyak tebal. Bahan bakar kapal yang bocor menyelimuti area itu seperti selimut hitam. Cairan pekat dan lengket ini langsung masuk ke mata, hidung dan mulut para pelaut. Rasa mual menyerang seketika. Mereka muntah-muntah hebat sambil berusaha tetap mengapung. USS Indianapolis akhirnya meluncur turun menuju kedalaman Pasifik, meninggalkan 900 orang terombang-ambing dalam kegelapan, kesakitan dan ketakutan yang nyata.
Abandon ship! Abandon ship! Abandon ship! Pagi datang membawa penderitaan baru. Matahari terbit menyinari permukaan laut yang tenang dan sunyi. Lapisan minyak hitam masih menyelimuti tubuh para korban. Mata mereka terasa perih dan buta sementara akibat iritasi kimia bahan bakar. Perut terus menolak cairan beracun itu lewat muntah yang menyakitkan. Rasa haus mulai menyerang tenggorokan yang lecet. Sejauh mata memandang, hanya ada garis cakrawala yang memisahkan langit biru dan air laut. Kesadaran akan isolasi total di tengah samudra mulai merasuk ke dalam pikiran mereka. Peralatan keselamatan justru berbalik menjadi beban. Jaket pelampung model kapok yang mereka pakai memiliki cacat fatal. Serat kapuk di dalamnya menyerap air perlahan-lahan. Beban di bahu mereka bertambah berat seiring berjalannya waktu. Para pelaut harus saling mengikatkan diri atau berpegangan pada jaring kargo yang mengapung agar tetap berada di permukaan. Daya apung perlahan menghilang. Otot kaki dipaksa bekerja ekstra keras hanya untuk menjaga kepala tetap berada di atas air. Ancaman terbesar muncul dari kedalaman. Getaran ledakan dan bau darah segar di air mengundang kawanan predator. Sirip-sirip hiu macan dan hiu putih mulai membelah permukaan air di sekitar mereka. Ratusan hiu berenang santai di antara kerumunan manusia yang tak berdaya. Hewan buas ini memiliki pola serangan yang dingin. Mereka sering menabrakkan tubuh kasar mereka ke kaki para pelaut untuk menguji mangsa. Momen horor terjadi tanpa peringatan. Sebuah teriakan melengking memecah keheningan siang itu. Edgar Harrell mendengar suara jeritan temannya yang membekukan darah. Air di sekitar korban berubah merah berbuih dalam sekejap. Tubuh manusia itu ditarik paksa ke kedalaman laut yang gelap. Hening kembali menyelimuti permukaan air. Hanya pelampung korban yang muncul kembali ke atas, mengapung kosong tanpa pemilik. Teror psikologis ini memaksa mereka membuat lingkaran pertahanan. Orang-orang yang terluka diletakkan di tengah, sementara yang sehat menjadi pagar betis di bagian luar, menendang air sekuat tenaga setiap kali sirip hiu mendekat. Di tengah situasi hidup dan mati, rasa lapar mengubah standar kewarasan manusia. Harrell menemukan sebuah peti kayu mengapung yang berisi stok kentang kapal. Kondisi kentang itu sudah busuk dan lembek karena terendam air laut. Harrell meremas bagian busuknya hingga keluar lewat sela-sela jari. Bagian tengah yang masih keras langsung dimakan dengan lahap. Sampah busuk itu menjadi harta karun paling berharga bagi mereka hari itu demi menyambung nyawa 1 jam lagi. Matahari tropis membakar kulit mereka sampai melepuh hebat pada hari ketiga. Suhu air laut yang hangat dan terik siang hari menembus batas ketahanan fisik manusia. Garam laut menumpuk di lidah yang membengkak hingga 2 kali ukuran normal. Mulut terasa kasar seperti kertas pasir. Rasa haus ekstrim menyiksa tubuh sampai ke titik kegilaan. Otak yang kekeringan cairan mulai rusak dan mengirim sinyal halusinasi yang mematikan. Insting bertahan hidup berbalik menyerang mereka. Rasa haus tak tertahankan mendorong beberapa pelaut meminum air laut di sekitar mereka. Kandungan garam tinggi langsung merusak ginjal dan memicu delirium parah dalam hitungan menit. Korban mulai berbicara melantur, tertawa sendiri, dan melihat sesuatu yang tidak ada. Edgar Harrell menyaksikan kawan seperjuangannya berubah menjadi musuh. Teman akrab di sebelahnya tiba-tiba mencabut pisau lipat dengan mata kosong. Halusinasi mengubah wajah Harrell menjadi sosok tentara Jepang di mata temannya itu. Pisau itu menghujam leher korban di sampingnya tanpa ragu. Darah segar kembali memancing hiu mendekat. Kekacauan massal pecah di tengah air. Fata Morgana menyebar seperti wabah menular. Seseorang berteriak melihat pulau di bawah permukaan laut. Dia meyakinkan orang lain bahwa ada kantin kapal yang menyajikan es teh manis dingin di kedalaman sana. Puluhan orang percaya pada ilusi itu. Mereka melepas jaket pelampung dengan sukarela. Tubuh-tubuh itu menyelam ke bawah menjemput kematian, mengejar bayangan air segar yang hanya ada di kepala mereka. Kegilaan ini memuncak menjadi tragedi bunuh diri massal. Harrell harus menahan temannya sendiri, Spooner, yang meronta ingin pulang ke bawah. Dia terpaksa mengikat tangan Spooner ke rakit darurat agar temannya tidak tenggelam sengaja. Musuh terbesar mereka di hari keempat bukan lagi hiu atau Jepang, melainkan pikiran mereka sendiri yang hancur. Keajaiban muncul pada hari keempat dalam bentuk paling sederhana.
Sebuah pesawat Ventura PV-1 patroli melintas di atas kepala mereka. Pilot Wilbur Green sedang memperbaiki antena radar yang macet. Matanya tanpa sengaja menangkap tumpahan minyak di permukaan laut. Ia memutar pesawat untuk melihat lebih jelas. Pandangannya menangkap ratusan kepala manusia timbul tenggelam di antara sirip hiu yang berkerumun. Mereka terlihat sangat kecil dari atas, seperti titik-titik hitam yang sedang dimangsa alam liar. Letnan Adrian Marks, pilot pesawat PBY Catalina, menerima laporan itu. Ia terbang ke lokasi dan melihat pemandangan mengerikan di bawah sana. Hiu-hiu itu sedang berpesta pora menyerang para korban yang tersisa. Marks membuat keputusan gila yang melanggar prosedur standar. Ia mendaratkan pesawat amfibi besarnya di tengah ombak setinggi 3 meter. Pendaratan keras itu merusak lambung pesawat hingga tidak bisa terbang lagi. Pesawat itu kini menjadi sekoci raksasa. Aksi penyelamatan berlangsung dramatis. Marks dan krunya menarik korban satu persatu dari air. Ruang kabin pesawat penuh sesak dalam sekejap. Sisa korban yang tidak muat diikatkan di atas sayap pesawat menggunakan tali parasut. Tubuh mereka menggantung di udara, kaki menjuntai di atas permukaan air yang penuh hiu. Malam itu, kapal penyelamat USS Cecil Doyle tiba di lokasi. Kapten kapal menyalakan lampu sorot raksasa ke langit gelap. Cahaya itu menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang masih bertahan hidup, sekaligus menjadi sasaran empuk bagi kapal selam musuh yang mungkin masih mengintai. Risiko itu diambil demi menyelamatkan nyawa rekan senegara. Angka statistik akhir mengungkap tragedi yang sesungguhnya. Dari 1.195 kru awal, hanya 316 orang yang berhasil diangkat hidup-hidup dari laut. Sisanya tewas akibat ledakan, tenggelam, serangan hiu, dehidrasi, dan kegilaan. Kapten Charles McVay diadili di pengadilan militer sebagai kambing hitam atas kelalaian Angkatan Laut sendiri. Pemerintah Amerika Serikat bahkan mendatangkan Mochitsura Hashimoto, kapten kapal selam Jepang yang menenggelamkan mereka, sebagai saksi yang memberatkan McVay. Sebuah pengkhianatan terakhir yang menghancurkan mental sang kapten seumur hidupnya. Kisah USS Indianapolis mengajarkan kita satu hal mengerikan tentang perang. Musuh terbesar prajurit seringkali bukan peluru lawan, melainkan ketidakpedulian negaranya sendiri. Mereka memenangkan perang untuk Amerika, tetapi Amerika membiarkan mereka kalah melawan laut. Jika kalian ingin mendengar lebih banyak kisah sisi gelap sejarah militer yang jarang dibahas buku sekolah, tekan tombol subscribe sekarang. Tulis di kolom komentar, menurut kalian apakah Kapten McVay pantas dihukum? Sampai jumpa di video selanjutnya.